para YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Untuk konten kali ini kita nggak ngebahas ngebahas soal kue atau soal adonan-adonan kue ya. Jadi ini konten santai ya. Nah, jadi dalam beberapa minggu kemarin kan biasa mama itu pada nanya ke saya tentang kue. Cuman ada seorang mama itu nanyanya yang bikin saya kaget ya. Jadi si emak tersebut nanya, Bang, bener nggak sih kalau bikin kue malam-malam itu bakal didatengin Miss Kunti? Mendengar pertanyaan itu saya kaget gitu. Kok tumben gini dapat pertanyaan kayak gini gitu ya. Jadi emang cukup menarik juga ya. Masih ada mitos ya di sebagian kalangan masyarakat bahwa bikin kue malam-malam, bikin adonan kue itu bisa mengundang Miss Kunti atau makhluk-makhluk yang lain ya. Jadi kalau biasanya mereka menginfokan itu gara-gara amis di kuehnya, amis di telur. Ya, jadi amis telur itu katanya bisa mengundang kunti atau makhluk halus lainnya. Jadi saya coba jawab ya, dan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau pas ngerjainnya malam-malam dan di kota ya, seperti lokasi saya saat ini ya, Jakarta atau Tangerang, itu belum pernah ngalamin bikin kue malam-malam itu didatangin kunti, itu belum pernah ngalamin. Cuman saya punya satu kejadian yang cukup unik ya. Jadi ketika saya ini nginap di rumah uwa saya, jadi pas nginap di sana tangganya itu ada yang meninggal, meninggalnya itu sehabis isa, dan tangganya itu minta bantuan ya untuk bikin kue, soalnya buat tahlilan besok siangnya. Nah, jadi kita juga waktu itu juga nggak ada persiapan di rumah uwa itu, jadi kita akhirnya masak pakai bahan yang ala kadarnya, bahan seadanya di situ. Nah, terus pas ketika mau bikin, uwa itu bilang situ, udah mendingan bikinnya pagi-pagi aja, jangan malam gitu. Nanti kalau malam bakal ada yang datang. Seperti itu bilangnya. Saya juga kaget, kok kenapa bisa ada yang datang. Iya, kan itu bau dari telurnya, jadi bau telur itu amis, jadi makhluk halus itu suka sama yang bau amis. Jadi saya sedikit tersenyum ya situ sama Uwa gitu. Ya udah, Bismillah aja lah Wak situ. Jadi akhirnya saya bikin itu kue. Nah, dan si Uwa pun itu nggak mau bantuin, jadi dia cuma tidur aja di ruangannya situ, jadi nggak mau bantuin ke bikin kue. Nah, jadi pas bikin kue tuh awal pertamanya emang nggak ada reaksi apa-apa ya. Jadi bikin kuenya itu saya tuh di dapur, terus emang kebetulan dapurnya itu di belakangnya itu kebun gitu, banyak pohon-pohon pisang. Pohon-pohon kayak di desa-desa gitu, kayak di kampung. Nah, jadi awalnya nggak ada apa-apa situ ya. Nah, terus ketika udah mulai ngukus dan mulai ngadon, tinggal nunggu mateng. Nah, itu ada suara ketawa gitu, ketawa hi gitu. Dipikir saya tetap masih ngambil positif aja, ini kali saya salah dengar atau suara burung atau suara apa gitu ya. Akhirnya terus saya lanjutin bikin.
gitu. Nah terus lanjutin bikin, sesudah suara ketawa itu tercium sama saya itu bau bau ini ya, bau apa, melati itu, bau melati. Dari situ saya juga masih berpikir positif ya, mungkin ini bau dari adonan, cuman saya masih bingung gitu kan. Saya make ini ya, adonan saya tuh nggak make rum, nggak make vanili atau apa pewangi untuk kue, kok tiba-tiba ini bau melati gitu. Nah, jadi tapi tetap masih positif gitu. Jadi enggak ini ya, saya kurang yakin sama hal-hal yang seperti itu. Terus jadi dilanjutin lagi ya mas saya, ngadonnya itu, proses ngadonnya karena emang belum matang gitu ya. Nah terus sesudah bau harum, bau wangi ya, nah itu terdengar sama saya itu suara nangis, nangis perempuan itu. Dari itu nggak tahu kenapa itu bulu kuduk saya tuh mulai merinding gitu, mulai merinding. Cuman tetap masih berpikiran positif gitu. Ya mungkin ini apa, suara tetangga atau suara apa gitu. Dari situ masih tetap saya ngelanjutin itu bikin kuenya ya. Terus kan kalau di dapur-dapur di rumah-rumah pedesaan itu ada ini, ada para buat lubang udara ya, biasanya dari bambu itu, dari bambu itu jendelanya ya, berfungsi sebagai jendela ya, jadi untuk sirkulasi udara. Jadi saya terus bikin ya, tiba-tiba ada ada nongol gitu bayangan, bukan bayangan ya, sosok ya, sosok gitu ya, apa, berwarna putih, itu rambutnya panjang, jadi mukanya itu ketutupan sama rambut gitu ya. Nah jadi saya mulai ini, wah ternyata yang ngeganggu saya ini emang bener-bener makhluk gitu ya. Jadi dari situ saya coba ini, sempat bilang, ucap astagfirullahaladzim gitu. Terus saya bilang gini, saya nggak mengganggu kamu, saya cuma pengen bikin kue gitu, karena ini apa, hajatan buat ini, buat yang orang meninggal gitu. Nah, terus itu kurang lebih hampir 2-3 menitan masih ada di situ. Tapi tetap aja saya melakukan aktivitas kukus bikin kue. Karena saya yakin ya, jadi tidak ini ya, walaupun dia makhluk, kita juga makhluk ya. Asalkan kita nggak ngeganggu dia, dia juga nggak mengganggu kita, itu keyakinan saya gitu. Nah, jadi selama berapa menit ya akhirnya menghilang. Nah dari situ saya kelar bikin kuenya, dan ya besoknya itu buat acara tahlilan ya. Nah itu dari kejadian itu, mungkin mitos bahwa bikin kue malam-malam itu bisa mengundang kunti atau sejenis makhluk lainnya ya, saya bisa menyimpulkan ada benar atau ada tidaknya ya. Nah, jadi saya mengungkapkan pengalaman tersebut. Nah, jadi buat ini ya, buat Anda itu bisa menyimpulkan sendiri ya, untuk keyakinan Anda sendiri ya. Nah, jadi kalau saya sendiri ada benar atau ada tidaknya ya. Kalau misalnya saya bilang tidak, tapi saya udah ngalamin. Kalau misalnya benar ya, tapi kenapa pas di kota-kota, pas saya ngadon kue di kota yang perumahan padat penduduk itu nggak pernah ngalamin ya, malah ngalaminnya tuh di kampung gitu. Oke, jadi itu kesimpulannya tergantung Anda sendiri ya, benar atau tidaknya mitos tersebut. Saya hanya share pengalaman. Oke, demikian konten santai kali ini ya. Wassalamualaikum.